Ya, sport lovers, senang sekali. Tentunya saya kembali menjumpai Anda di segmen ketiga ini. Dan tadi kita sudah membahas soal bola. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas terkait dengan bulu tangkis. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bulan Oktober nanti kita akan, kalau misalnya tidak halangan ya, karena tentunya Iya, juga faktor pandemi ini kadang tiba-tiba langsung membatalkan begitu iya, ya. Tapi kalau betul. misalnya tidak ada halangan, artinya COVID-19 ini bisa menurun seperti itu Bung Fahmi. Rencananya nanti di bulan Oktober ini Thomas dan Uber Cup ini akan dilaksanakan di Dilaksanakan di Denmark. Denmark. Nah, tentunya ini juga adalah salah satu apa ya? Artinya pertandingan Yang ditunggu, Bung. yang sangat ditunggu juga ya di bidang bulu tangkis tentunya karena ini cukup bergengsi ya. Iya, Selain All England dan juga Olimpiade yang kemarin sudah diikuti oleh beberapa cabang olahraga bukan hanya iya, bulu tangkis. Tapi ini khusus bulu tangkis sport lovers dan kalau misalnya kita lihat sejarahnya bahwa memang Indonesia selalu ambil bagian ya. iya. Karena kalau di dunia Badminton, badminton, bulu tangkis Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh iya, karena untuk di ganda putranya saja kita ranking pertama dunia loh ya. Dan tentunya untuk di tunggal putra, ganda campuran dan lain sebagainya juga itu tidak terlepas dari 10 besar. Kalau iya, misalnya kita lihat apalagi di Olimpiade kemarin Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru di mana ganda putrinya berhasil menjadi juara satu gitu ya. Membawa emas Mas. dan akhirnya bisa pecah telur gitu ya. Iya, Yang sebelum-sebelumnya belum bisa menembus babak final dan akhirnya bisa menembus dan berhasil menjadi juara. Oke, kita sedikit membahas Bung Fahmi terkait dengan Thomas dan Uber. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kemarin di Malaysia ya, kalau saya tidak salah sudah sudah diundi gitu ya. drawing, Bung. Drawing ya gitu ya di setiap grup-grupnya itu dan Iya, kalau kita lihat Indonesia ini berada di grup A. ah, Nah, iya. kalau misalnya dilihat dari beberapa negara-negara yang tergabung di grup A ini, bagaimana pandangan Bung Fahmi nih terkait dengan peluang untuk lolosnya Indonesia di fase grup ini? Saya rasa di setiap pertandingan apapun itu, Bung, ajangnya pasti semua Mm-mm. berpeluang, Bung. Iya. Cuman di sini bagaimana kesiapan tim Indonesia dalam memaksimalkan berapa bulan. Mm-mm. Ini kan masih ada bulan, Bung, Iya, iya betul sebelum betul. Thomas dan Mm-mm. Uber ini dilangsungkan. Iya. Tinggal bagaimana mereka persiapannya, apalagi mereka habis mengadakan atau bertolak dari Tokyo Mm-mm. kemarin Iya habis betul Jepang Olimpiade, ya. perlu recovery Mm-mm. dan mana stamina pun harus dijaga dengan baik. Tentu latihan yang luar biasa untuk tetap memaksimalkan performa mereka untuk berlaga di Thomas dan Uber Cup. Ya, intinya harus memulihkan dulu ya Iya, staminanya karena stamina-nya. untuk merecovery terkait dengan stamina yang sudah terkuras habis di Tokyo kemarin itu tentunya tidak cepat ya. Iya, Butuh adanya latihan-latihan kembali terus juga untuk mengatur strategi karena iya. Thomas dan Uber Cup ini kan tim ya. Tim, Bukan secara partai gitu ya. partai ya. Contoh misalnya kayak partai tunggal putra ya khusus khusus tunggal Khusus putra gitu. iya. Karena kalau Thomas dan Uber Cup ini dia per tim. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah satunya kalah, Salah. otomatis yang Menunggu, lain harus harus menunggu memaksimalkan. ya Iya, dan memaksimalkan performa supaya timnya itu tidak tidak gugur gitu gugur. ya. Iya, betul, Jadi ini Bung. betul-betul kekompakan dari setiap partai ini harus Partai, iya. betul-betul dijaga. Dan tentunya mungkin sang pelatih ini kalau misalnya di badminton, Bung Fahmi itu pelatihnya tidak satu. Iya, Apalagi kalau misalnya kita lihat ya, contoh misalnya di tunggal putra itu pelatihnya juga beda, beda. tunggal putri beda, ya, ganda putra beda. Nah, tentunya nanti ini bagaimana masing-masing pelatih meramu begitu strategi untuk tim-tim yang akan dipasang gitu ya. Misalnya contoh untuk di Uber dan di Thomas. Nah, tadi Bung Fahmi kita sama-sama lihat ya soal negara-negara yang berada di grup A. Di situ Iya, kalau misalnya kita lihat ada Thailand yang seperti yang kita ketahui bersama Thailand ini adalah salah satu negara yang perwakilan ganda putranya dulu menjadi yang terbaik ya waktu Tokyo kemarin. Cina, Bung. Oh Cina ya yang Taiwan, Taiwan, Taiwan Cina ya yang Taiwan. kemarin ya. Iya, Taiwan yang Cina Taipei ini ya. iya, Cina Cina Taipei. Taipei dan itu merupakan negara yang dimana satu naungan di Satu naungan Indonesia. dengan Berarti ini juga Indonesia. salah satu hal yang harus diwaspadai ya. Iya. Yang harus diwaspadai oleh Indonesia tentunya Cina Taipei yang Mm-mm. mana tidak bisa dianggap remeh juga. Iya. Thailand pun begitu, Bung. Oke. Tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh
Aljazair, Bung. Mm-mm. Biar bagaimanapun bisa bisa jadi mereka memberikan kejutan. Betul. Walaupun cuma ya masalahnya ini tim mungkin akan agak sulit Iya, mungkin bagi Aljazair betul untuk harus mengimbangi bekerja ekstra lah gitu ekstra. ya. Iya. Kalau misalnya ingin kita tidak sombong sih, tapi Iya. Indonesia itu kalau di dunia badminton ya bisa menjadi lawan berat juga Iya. seperti itu ya, karena memang sudah banyak gelar yang didapatkan oleh Indonesia. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat ya Bung ya, di Thomas khusus di Thomas sendiri ini ada beberapa negara-negara yang artinya untuk di bulu tangkisnya ini juga mempunyai pemain-pemain baik dan sangat-sangat harus diwaspadai, misalnya kayak Cina yang ada di Iya. grup C ya, otomatis Iya. kemungkinan besar juga dia bakalan melaju ke babak selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa lawannya kayak Belanda, Tahiti, dan India. Ya, ini juga sebenarnya kalau Belanda dan India juga sebenarnya ada beberapa Iya, pemainnya ya. betul, Bung. Pemain yang hebat, tapi kalau berbicara soal grup kita belum tahu. Belum tahu Ya, ya. karena biasanya itu pemain itu hanya hebat di satu partai saja, Iya. terus untuk di partai yang lain itu kita belum tahu apakah juga hebat atau seperti apa. Nah, terus di grup B, Denmark ya. Iya, Korea juga, Bung. Korea juga. Iya. Kalau misalnya kita lihat Prancis dan Jerman, kalau misalnya di dunia badminton mungkin artinya tidak terlalu ini ya. Iya, tidak terlalu bukan ikonnya. Bukan ikonnya. Mungkin kalau di bola dia hebat. Iya, hebat. Tapi kalau di dunia badminton mungkin artinya dia tidak butuh ekstra lah. betul sekali, dan kemungkinan besar kalau kita lihat Denmark dan Korea kemungkinan besar yang bakal melaju gitu ya. Iya. Terus kalau di tadi grup C sudah. D. Kalau D, kalau misalnya kita lihat di sini Jepang ada Malaysia, Iya. Jepang juga Iya. ya. Kento Momota, Iya. salah satu pemain terbaik dunia. Sekarang dia menjadi ranking pertama di tunggal putra. Iya. Jadi ini juga kita tidak bisa menganggap remeh Jepang, dan juga Malaysia ya. Betul. Malaysia juga ini adalah salah satu rival Indonesia di ajang ini, Bung. ajang ini ya, dan tentunya juga harus diwaspadai. Kalau misalnya kita lihat sih ada Kanada. sudah ada beberapa kandidat ya yang Iya. kemungkinan besar akan melaju ke babak selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat dari pembagian drawing ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ke Uber dulu nih. Kalau misalnya kita lihat tadi kan Thomas ya. Sekarang coba kita lihat untuk Ubernya sendiri di grup A, Indonesia, Jepang. Dengan Jepang. Ini juga menarik ya. Iya. Jerman dan Prancis masih tetap sama. Iya, Jadi satu grup yang sama. Grup yang sama. Ini Ya. ada apa dengan Jerman dan Prancis ini, Bung? Oke, berarti ini juga menarik. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, semoga di sini Indonesia bisa melaju ya, dan kemungkinan besar yang bakal mendampingi adalah Jepang. Kalau misalnya kita lihat. Betul. Terus kalau di grup B ada Thailand, India, Spanyol. Spanyol, Bung, ada ya lumayan juga. Ya lumayan sih, tapi kalau Skotlandia mungkin kita kayaknya butuh ekstra gitu ya kalau misalnya karena kalau kita lihat dari sejarah badminton atau bulu tangkis, Skotlandia itu jarang begitu, jarang pemain-pemainnya menjadi juara di pertandingan yang diadakan dengan skala internasional. Berarti kalau misalnya kita lihat kemungkinan besar di grup B ini ada Thailand dan India ya. Iya. Yang kemungkinan besar bakal melaju ke babak selanjutnya. Kalau di grup C kayaknya sudah jelas. Iya. Ya. Korea dan Taiwan. Taiwan ya. Kalau misalnya kita lihat. Terus di grup D ada Cina. Ini menarik juga ya. Paling menarik, Bung, Denmark, kayaknya. Malaysia ya, mempunyai Kanada, mempunyai pemain-pemain hebat juga, dan tentunya kalau kita lihat grup D ini bisa dikategorikan sebagai grup neraka untuk di Uber ya. Di Uber, iya. Tapi tentunya ini juga patut kita tunggu karena biasanya ada beberapa kejutan-kejutan Betul, Bung. yang ditampilkan oleh para pemain-pemain, tapi tentunya para sport lovers harus bersabar ya, karena kalau misalnya kita lihat jadwalnya nanti di bulan Oktober baru terlaksana, tapi kemungkinan besar ditunda, dan seperti apa nantinya, apakah dibatalkan seperti apa kita belum tahu ya, karena tentunya kondisi pandemi juga kita tidak bisa prediksi sekarang ini. Dan tentunya kita sama-sama berdoa lah seperti itu ya, semoga pandemi ini bisa segera mereda dan seluruh pertandingan-pertandingan di bidang olahraga semuanya baik di Indonesia maupun di luar negeri itu semuanya bisa terlaksana seperti itu. Oke, baik Bung Fahmi, terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa diskusi kita hari ini. Ada beberapa pertandingan-pertandingan yang sudah kita prediksi ke depannya seperti apa.
termasuk tadi Liga Inggris dan juga Liga Italia, dan sedikit di dunia bulu tangkis ada Uber dan Thomas Cup ya. Dan semoga diskusi kita ini dapat bermanfaat begitu untuk para sport lovers. Dan sebelum saya mengakhiri Sport 55 di episode kali ini, saya mau mengingatkan lagi nih untuk para sport lovers dimanapun kalian berada. Ya, jadi 55 TV mengadakan lomba cover lagu. Jadi buat kalian yang mempunyai skill di dunia musik, apalagi kalau suka nih cover-cover lagu dan menginginkan sebuah hadiah yang tidak kecil ya, karena yang juara satu ini bakal mendapatkan sepeda motor, Bung Fahmi. Dan ada juga beberapa uang tunai tentunya yang akan diberikan oleh penyelenggara untuk para pemenang. Selain itu juga ada beberapa hadiah-hadiah menarik ya untuk para peserta yang lain. Dan tentunya ini pendaftarannya sangat mudah ya. Jadi tinggal mengirimkan saja video cover lagunya, dan terkait dengan mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya itu kalian bisa kepoin sosial media 55 TV ya, baik dari Instagramnya dan lain sebagainya. Dan sedikit catatan bahwa ini itu pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi buat kalian jangan khawatir soal pendaftaran karena ini gratis, dan jangan sampai ketinggalan. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari lomba ini dan bisa mendapatkan hadiah utamanya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Jabal Rahmat dan rekan saya Bung Fahmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.